Hai teman-teman, balik lagi di channel gua Diki Sunandar. Dan kalau misalkan kemarin gua udah ngobrol sama Kiki, sama Ali, dan sekarang gua ngobrol sama teman baru gua teman-teman. Namanya adalah Sony. Halo Sony. Halo Mas Diki. Oh iya, Diki sama Kiki Jadi ketuker ya. beda-beda, jadi ketuker ya. Sorry Mas. Ya. Kira teman Mas Diki nih ya, Diki ya, Mas Diki nih ya. Iya. Gara-gara ini ya, apa namanya, temannya sama Kiki jadi agak-agak ini ketukar sebenarnya. Bro, sorry ya, apa namanya, di Indonesia sekarang jam 9. Kalau di Jepang jam berapa, Bro? Berarti sekarang sekitar jam 11 ini. Beda 2 jam sama Indonesia. Beda 2 jam sama Indonesia ya. Iya. Sorry ya, Bro, gue malam-malam gangguin lo. Siap, santai aja Mas Diki. Ya, jadi apa namanya, ceritanya sekarang gue lagi apa ya istilahnya ya, ngobrol kecil-kecilan lah gitu, dan harapannya bisa ada manfaatnya juga gitu buat teman-teman yang mungkin lagi nonton sekarang. Amin. Siap. Apalagi spesifiknya buat teman-teman yang mungkin lagi merantau atau bahkan mau merantau gitu. Iya. Nah, langsung aja Bro, pertanyaan gue yang pertama nih, definisi merantau versi lu itu seperti apa gitu? Kalau menurut aku sendiri sih, merantau itu sebuah pencarian jati diri sih. Untuk kita mendapatkan sebuah pengalaman yang bisa kita dapatkan di suatu tempat yang bukan tempat tinggal kita. Jadi salah satu contohnya, tempat tinggalku kan dulu di Indonesia, sekarang aku ada di Jepang. Jadi aku sedang melakukan sebuah perjalanan jauh juga dari Indonesia untuk mendapatkan sebuah pengalaman dan membentuk jati diri sih di sini. Jadi poin gedeannya kalau misalkan versinya Sony, merantau itu adalah sebuah proses pencarian jati diri gitu ya Bro? Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik. Pencarian jati diri ya. Oke. Ya. Pertanyaan gue berikutnya Bro. Gimana Jepang? Indonesia dan Jepang tentunya berbeda ya? Sangat berbeda sih Mas. Karena mulai dari segi culture-nya, mulai dari kayak weather-nya, cuacanya itu sangat-sangat berbeda sekali. Jadi sempat yang istilahnya ya culture shock kayak gitu sih ada. Apa yang bikin yang bikin lo jadi kaget banget atau culture shock seperti apa yang lo alamin? Buat pertama-tama itu pada saat saya datang ke Jepang itu, karena waktu itu bulan Februari ya, bulan ini juga ya Februari, dan itu lagi musim dingin. Waktu itu berangkat dari, gue lihat statusnya si Kiki tuh di Instagram kayak lagi musim salju ya di Jepang. Iya, lagi musim dingin, lagi musim salju. Jadi waktu pas itu kan di Indonesia lagi panas-panasnya ya, dari Bandung ke Jakarta, terus nyampe di Jepang tuh pas keluar bandara di Osaka, aduh dinginnya itu sampai karena benar-benar kaget kan tubuh, yang istilahnya tuh di daerah panas langsung ke daerah dingin itu benar-benar kayak agak-agak meriang kayak gitu kan, itu untuk menyesuaikan. Jadi itu sih yang pertama yang kagetnya. Tapi terus yang kedua terus yang keduanya ya dari itu sih, dari kebiasaan orang Jepang. Sebenarnya ini culture shock yang membuat kita lebih sadar sih istilahnya akan kedisiplinan Jepang. Oh kaget nih, ini sebegitu bersihnya Jepang gitu istilahnya tuh. Sepanjang jalan, terus istilahnya tuh semua itu tertata. Pembuangan sampah tuh dibagi-bagi, buang kertas di sini, buang botol di sini, buang kaleng di sini, kayak gitu sih. Jadi tertib banget ya di sana ya? Ya tertib banget. Berarti so far dari culture shock yang lu alamin lebih ke cuaca ya Bro ya? Maksudnya iklimnya di Indonesia waktu itu lagi panas, jalan ke Jepang, Jepangnya salju pula gitu. Tapi secara orang-orangnya tadi lu bilang lebih disiplin ya kalau di sana ya? Iya, lebih disiplin. Karena mereka emang udah dari kecil sih dipupuk nilai-nilai kedisiplinan itu. Tapi kan kayaknya kedisiplinan, aku juga dengar juga bahwa di Jepang itu disiplin banget gitu. Tapi sebenarnya di real life-nya, di kondisi nyatanya itu Bro, ada nggak sih sesuatu yang kayaknya ini mirip Indonesia juga gitu? Oh iya, ada aja itu. Apa tuh? Sebenarnya di mana aja sih pasti ada orang yang maksudnya yang dia tidak mentaati norma atau misalkan peraturan itu ada aja. Yang istilahnya itu kalau misalkan kayak di kota-kota besar tuh kayak Osaka, kalau malam minggu itu banyak aja kayak anak-anak muda yang nongkrong,
yang kayak istilahnya tuh kalau di sini kan budaya mabuk itu kan udah biasa ya Mas ya. Ya. Jadi intinya ya pada saat mereka lagi makan-makan udah mabuk, mereka kadang buat kericuhan, tapi di sini tuh polisi itu udah siap siaga. Kalau setiap malam minggu tuh selalu ada di kota-kota ramai. Oke. Bisa. Tapi ada yang unik nih Mas Diki. Apa tuh? Aku sempet lihat orang mabuk di Jepang. Saking mabuknya dia nggak sadar, tapi dia pada saat ngeliat sampah di bawah jatuh itu diambil. Oh gitu. Tanpa sadar. Maksudnya, iya. Kok sampai segininya gitu, karena emang udah. Ya kadang kan orang mabuk itu dia refleks ya Mas ya. Secara refleks dia melakukan segala sesuatu itu kayak aku lihat orang mabuk itu dia sampai lihat sampah di bawah tuh diambilin. Ya kayak gitu istilahnya itu. Iya, kalau unik gitu sih. Gokil juga ya kalau di Jepang mabuk aja buang sampah pada tempatnya ya. Iya. Di Indonesia walaupun dia walaupun sadar gak sadar gitu, misalnya tuh ngambilnya kadang nggak semuanya, tapi dia kadang ambil gitu. Ambil walaupun nggak semua sampah diambil gitu kan. Sedangkan di Indonesia yang sadar aja buang sampahnya sembarangan ya. Iya, betul banget itu. Jadi aduh ini mantap sih. Iya. Tapi ceritanya gimana sih bro, lu bisa jalan ke Jepang itu? Maksudnya sekarang bisa ada di Jepang, gue liat di Instagram lu juga sempat di Singapura juga kan? Oh iya. Itu bisa dibilang kecelakaan sih Mas ke Jepang itu. Oh gimana? Kecelakaan tuh gimana? Ngeri juga ya kecelakaan tapi nyampe di Jepang ya? Jadi awalnya kan dulu aku waktu pada saat sambil kuliah itu aku sambil ngajar bahasa Inggris anak SD SMP di English course gitu di Cianjur. Oke. Nah, asli Cianjur ya Son ya? Sony asli Cianjur ya? Oke. Nah di English course ini ada ada 2 pembelajaran bahasa, yang bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Inggris itu pemiliknya itu istrinya, kalau misalkan bahasa Jepang itu suaminya istilahnya itu. Jadi suami istri ini punya course gitu, lembaga bahasa kayak gitu kan, ada 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah pada saat itu aku ngajar selama kurang lebih 1 tahun kan. Nah di situ kan maksudnya kelasnya walaupun bersampingan gitu, kelas bahasa Inggris sama bahasa Jepang, jadi sering banget ketemu sama orang-orang yang les bahasa Jepang, dan itu tuh aku tanya-tanya tuh, oh mereka itu les bahasa Jepang itu untuk pergi ke Jepang, untuk melakukan apa, untuk magang, dan aku tanya-tanya juga mengenai pekerjaannya, mengenai gajinya, yang bikin sempat istilahnya tuh tertarik gitu kan ya Mas ya. Nah pada saat itu kan udah mulai mau sidang tuh, ini nggak apa-apa jadi cerita. Nggak apa-apa Ya, udah mulai itu kan akhir semester kan, udah tingkat akhir, terus di situ udah mulai berpikir nih kira-kira setelah lulus ini mau kayak gimana, buatlah kayak planning kayak gitu kan. Ya udah ke Jepang ini salah satu planning deh istilahnya itu yang buat dicapai. Nah itu jauh sebelum wisuda sih. Ya udah aku coba aja sensei ke suaminya yang punya course itu. Aku mau coba ini deh, kursus bahasa Jepang, coba aja 2 minggu kan, kursus 2 minggu. Terus waktu itu ada job plastic molding. Waktu itu bahasa Jepangnya benar-benar masih parah lah, baru belajar bahasa alfabet hiragana sama katakana. Dan pada saat itu coba tes, ya udah aja ikutan aja, ini cuman buat kayak latihan dulu aja di awal deh, latihan jikosokai itu kayak perkenalan gitu kan. Pada saat kita tes awal itu kan kayak kita cuman kayak perkenalan gitu pakai bahasa Jepang. Tes psikotes, tes wawancara, tes fisik, malah lolos. Oh gitu. Iya, soalnya waktu itu aku ditulis di CV-nya itu aku di-apply, maksudnya tuh kayak ada kelebihan bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi mulai agak tertarik gitu istilahnya tuh. Oh ya ini walaupun belum bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, karena di sini manajer pabriknya itu dia orang Filipina dan bisa bahasa Inggris, jadi kebantu sih waktu wawancara. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu basic bahasa Jepangnya Sony dalam tanda kutip benar-benar basic banget ya. Cuman kalau misalkan di bahasa Inggris mungkin lu namanya siapa gitu, what's your name gitu. Ya baru bisa kayak baru gitu dasarnya aja kan ya. Karena kursusnya juga baru 2 minggu kan ya. Baru 2 minggu. Tapi secara skill bahasa Inggrisnya udah oke lah ya mungkin ya. Ya lumayan lah, bisa mengerti sama bisa percakapan sehari-hari. Walaupun belum secara native tuh belum, kalau dikatain native belum. Dari tadi Sony bilang ada lowongan coba-coba dan akhirnya masuk gitu. Iya. Secepat itu ke prosesnya, karena aku juga beberapa dengar ada yang lama atau seperti apa Son? Sebenarnya
untuk prosesnya itu kalau Sony alhamdulillah sih dikatakan bisa apa ya, karena ada kesempatan ambil, jadi istilahnya itu bisa dikatakan cepat sih maksudnya dibandingin sama yang lain. Kalau dikatakan prosesnya itu emang semua sama sih, kayak kita pada saat udah keterima job, kita itu harus pendidikan dulu 3 bulan, itu semuanya sama. Terus habis itu kita nunggu kurang lebih kayak 1 bulan setengahan kayak gitu baru berangkat ke Jepang. Oke, berarti total dari Sony tes, terus kemudian dalam tanda kutip karantina 3 bulan, setelah itu tunggu panggilannya mungkin ya Son, 1,5 bulanan gitu ya. Berarti total 4,5 bulan ya nunggu. Kurang lebih sih, iya sih. Tapi kalau benar-benar mulai dari mempersiapkan berkasnya itu dari kayak Agustusan deh kayaknya kalau nggak salah. Oke, jadi total berapa bulan tahun depan? September. 6,5 tahun. Setengah tahun ya, 6 bulan ya? Setengah tahun, 6 bulan 7 bulan lah. 6 bulan 7 bulan dari awal banget, dari setelah tes, terus kemudian nyiapin berkas segala macem, karantina 3 bulan, dan nunggu panggilan 1,5 ya? Ya, 1 bulan nanti. Oke, itu terhitung cepat tuh Son? Ya terbilang cepat sih, karena yang tersulitnya itu pada saat kita diinginkan oleh perusahaan itu sih yang tersulit. Sepintar apapun bahasa Jepang, tapi kalau si perusahaannya itu tidak menginginkan kita ya nggak usah gitu. Tapi bisa. Definisi menginginkan itu sebenarnya lebih ke lowongan pekerjaannya atau gimana? Nah ini yang uniknya di Jepang itu dia nggak melihat kayak nggak ada batas istilahnya tuh, kalau kamu mau lolos ke sini itu harus nilai bahasa Jepangnya segini, nggak ada. Maksudnya jadi yang misalkan kayak apa dong? Nah itu secara personality sih, lebih kayak ke istilahnya tuh pada saat wawancara gitu kan, pada saat wawancara. Oh iya. Dan aku hal yang teringat sama Sacho itu kayak direktur yang di sininya itu dia bilang, kenapa aku pilih kamu itu karena kamu selalu senyum dan istilahnya itu terlihat orang baik gitu, terlihat. Ini jadi maksudnya buat teman-teman yang ini ya, apa namanya? Ya maksudnya walaupun kayak bahasa Jepang polos kan ala-ala ya. Jadi poin gedeannya adalah kalau misalkan kerja di Jepang memang personality ataupun manners mungkin ya, sopan santunnya gitu diutamain banget ya. Iya, itu lebih diutamakan, personality. Oke. Ya, walaupun bahasa itu penting sebenarnya, cuman lebih di atas dari itu personality sih. Oke, bahasa penting tapi nomor 1 tetap personality atau manners ya. Ya. Sopan santunnya gitu ya. Betul juga. Iya, karena menurut penilaian Sony itu sih lebih penting. Oke. Terus gimana Son cara Sony beradaptasi di Jepang? Ya awalnya sih istilahnya itu mencoba menerima sih segala apa yang telah terjadi gitu istilahnya itu, mulai dari kritikan, mulai dari pas awal-awal kan yang namanya ketemu sama senpai apa senior kayak gitu kan. Ya kita intinya pada saat kita dimasukkan di suatu senpai orang Jepang atau orang Indonesia? Ada orang Jepang, Cina, Filipina. Oke. Nah di situ kan istilahnya tuh kita benar-benar di tempat tuh istilahnya tuh, karena kita benar-benar dari nol, dari bawah istilahnya itu. Ya mau gak mau sih nerima aja sih segala sesuatu itu sulit sih sebenarnya. Oke. Ya sulit banget. Dan akhirnya setelah di situ mulai ujian. Oke. Akhirnya nyamannya setelah berapa lama Son? Kalau bisa dikatakan nyaman sih kayak tahun-tahun ini mulai agak nyaman sih tahun-tahun ini, karena 1 tahun pertama emang agak berat sih. 1 tahun pertama jalan kedua tahun mulai agak-agak kayak istilahnya tuh udah mulai tahu kondisi, udah mulai bahasa, udah mulai bisa mengimbangi, walaupun sebenarnya di sini Sony masih benar-benar proses belajar kalau bahasa. Oke. Waktu Sony dalam 1 tahun itu, di tahun terberatnya Sony waktu di Jepang itu, saat di Jepang itu gimana Son? Ada kepikiran buat pulang kah, atau bahkan ada temen yang ada banget. Ada banget ya. Iya, ada banget. Dulu pikirnya waktu pas jangankan 1 tahun deh, kayak misalkan baru 1 bulan 2 bulan aja itu kayak istilahnya itu udah nggak betah istilahnya itu. Yang pertama istilahnya itu pada saat kita bahasa kan, mungkin bahasa benar-benar di sini yang dibutuhkan ya istilahnya itu. Bahasa sulit, terus istilahnya itu pekerjaan yang istilahnya itu benar-benar mereka itu meminta sesuatu hal yang cepat, meminta sesuatu hal yang sempurna gitu dalam waktu yang cepat gitu. Padahal sedangkan kita kan terbatas gitu kapasitasnya. Jadi kapasitas terbatas, ngobrol juga masih belum tertekan, banyak yang salah.
sampai ada kata-kata yang sampai diingat sampai sekarang tuh, waktu senior bilang kayak gini, kamu mau melakukan apa tidak melakukan pekerjaan ini sama aja nggak berguna gitu. Aduh kayak gitu tuh. Sampai sekarang masih perih. Tapi dari situ sih kayak jadi kepacu gitu misalnya tuh. Jadi sebenarnya mereka itu sistem itu tuh kayak benar-benar memacu kita buat kayak bekerja untuk lebih cepat kayak gitu kan misalnya. Itu jadi malah kayak kepacu, kelatih gitu misalnya tuh lama-lama. Jadi yang terpentingnya kita mau menerima sih, mau menerima dan mau menjalankan, intinya itu sih. Oke, pokoknya terima dulu aja, pokoknya telan dulu aja ya. Iya, terima. Dan karena intinya kan, yaudah balik lagi. Kalau secara kasarnya ya, yang penting aku dapat uang gitu. Aku gak butuh marah dari mereka, aku gak butuh cacian dari mereka, yang penting aku dapat uang mereka. Udah waktu itu mikir kasarnya kayak gitu kan istilahnya. Iya. Yang penting cuan ya, cuan dan cuan. Ya. Karena ya waktu itu mau kayak gimana lagi Mas, istilahnya itu udah di sini, udah di Jepang kayak gitu kan. Cerita orang tua. Iya, orang tua kenapa? Enggak, maksudnya masa iya cerita orang tua kayak gini gitu kan. Takutnya mereka sedih kan di perjalanan. Maksudnya ini anaknya lagi di jauh, agak yaudah gak usah terlalu biar jadi pikiran mereka gitu kan. Artinya ditelan sendiri aja ya, cerita juga enggak ya? Paling ke temen sih, ada sih ke temen-temen dekat kayak gitu. Ada nggak Son temen yang bahkan sampai pulang gara-gara saking nggak kuatnya? Banyak. Banyak. Iya, kayak gitu. teman satu angkatan aku tuh ada yang baru 1 bulan dia pulang kayak gitu kan istilahnya. Terus ada juga yang kabur di sini. Gitu. Ada macam-macam sih. Ngeri ya juga kalau ya. dibilang banyak sih, maksudnya ya adalah beberapa gitu istilahnya tuh. Walaupun nggak 50% lebih, nggak, paling ya berapa persen lah. Ada gitu, ada aja yang kabur, yang pulang ada. Malah KM sendiri waktu itu. Apa itu KM? Maksudnya leader waktu leader. Pas di angkatan ya. Oke. Sip. Son, sorry. Terakhir nih. Aku nggak mau ngambil waktu kamu banyak-banyak juga ya. Oh iya, siap. Santai aja Mas. Besok kan masih kerja juga. Ya, terakhir Son, pertanyaan terakhir. Saran deh. Ya. Bukan pertanyaan, tapi lebih ke saran dari Sony untuk teman-teman yang sekarang lagi merantau mungkin, atau mungkin teman-teman yang baru mau merantau gitu, ada saran nggak? Ya buat ini ya istilahnya itu belajar dari pengalaman ya Mas ya, buat teman-teman yang lagi merantau atau misalkan mau merantau, misalkan yang mau ke Jepang, intinya sih lebih kuatkan lagi niat kita istilahnya itu untuk apa kita merantau, dan pada saat kita sudah ada di tempat ini, pada saat kita udah mulai ngerasa jenuh tuh balik lagi istilahnya itu apa sih tujuan kita dari awal itu istilahnya itu. Karena istilahnya itu kan tidak ada yang namanya pelaut hebat di lautan yang tenang ya istilahnya itu. Jadi karena kita karena apa ya, untuk menjadi sesuatu yang hebat itu butuh proses, butuh yang namanya istilahnya itu pengorbanan untuk mencapai apa yang kita capai kayak gitu. Terus berjuang sih. Terus berjuang ya. Pokoknya tidak ada pelaut yang handal ya kalau belum. Gimana tadi Son? Tidak ada pelaut yang hebat di lautan yang tenang. Jadi untuk menjadi hebat itu kita nggak bisa yang namanya tenang-tenang aja gitu istilahnya tuh. Nggak bisa ya. Pasti berlalu sih. Intinya kalau misalkan ada masalah, aku berpikirnya kita nggak perlu bagus untuk menjalankan ujian itu, yang penting kita menyelesaikannya aja kayak gitu. Oke. Sip. Iya. Bro, sebelum ditutup nih, dari lu ada info-info yang lagi dilakuin sekarang atau apa gitu? Promo sesuatu mungkin? Nggak apa-apa ini Mas. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Oh iya, aku kebetulan sih di sini karena istilahnya tuh sambil mengisi waktu sedang ingin menyibukkan diri, karena intinya biar waktu itu terasa cepat gitu di Jepang, jadi pengen bener cepat-cepat pulang Indonesia nih. Enggak juga. Maksudnya di sini aku lagi emang buat kesibukan sendiri juga. Aku lagi belajar ngevlog juga. Aduh ini masih junior banget aku ini. Lagi tertarik juga sama investasi. Jadi aku lagi buat video-video tentang investasi sih Mas. Iya. Aku nonton sih beberapa tuh. Menarik juga. Ya, terima kasih Mas Diki. Sip. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Ya biar teman-teman yang lagi nonton juga bisa pengen lihat kontennya Sony seperti apa, bisa klik di situ ya. Oke, siap Mas Diki. Terima kasih banyak. Thank you Sony waktunya. Oke, siap. Ya one day kita ngobrol-ngobrol lagi dan semoga bisa ketemu di Indonesia ya bro. Amin. Siap. Ditunggu Mas nanti ya. Thank you ya Son. Oke, siap Mas Diki.
Thank you teman-teman juga yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video gua berikutnya. Thank you, see ya.